Maka tidak ada salahnya, kata Nabi, ibadahnya orang yang berpuasa, tidurnya orang yang berpuasa dikategorikan sebagai ibadah penuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah keistimewaan orang yang berpuasa. Nah ya tona apalagi ini keistimewaan tidak didapatkan dengan umat-umat terdahulu. Umatnya Nabi Adam tidak, umatnya Nabi Musa tidak, umatnya Nabi Isa tidak, tapi hanya diistimewakan bagi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah tarwih yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, tidak terasa kita telah melakukan seharian puasa, dan alhamdulillah di hari ini usai kita menyelesaikan puasa pertama. Saking istimewanya, sebagian story dari WA, Facebook, bahwa tidak terasa 29 hari lagi kita akan lebaran. Artinya adalah merupakan keberkahan-keberkahan yang akan kita dapat lakukan di bulan suci Ramadan ini. Maka insya Allah tidak terasa pula amal-amal ibadah yang kita lakukan insya Allah akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan di dalam kitab Durratun Nasihin, bahwa di setiap malamnya, di setiap uninna, di setiap malamnya ada keistimewaan-keistimewaan yang dikandung malam-malam selanjutnya, dan sampai malam yang terakhir ada keistimewaan yang dikandung. Begitu pula malam ini, kata Nabi, barang siapa dia melangkahkan kakinya untuk memuliakan bulan suci Ramadan, maka keistimewaan yang didapatkan malam ini insya Allah, maka seluruh keluarganya, ayah dan bundanya, ketika dia hadir pada malam ini, maka insya Allah akan diampuni segala dosa-dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ini keistimewaan yang sangat luar biasa, Pak. Semua apa yang kita lakukan pasti akan mendapatkan jaminan, tapi tidak semua akan mampu mendapatkan jaminan dari Allah untuk mendapatkan rahmatnya. Tidak semua ibadah yang akan kita lakukan pasti akan mendapatkan ibadah yang sangat spesial. Tapi ternyata di bulan suci Ramadan, apalagi orang-orang yang betul berpuasa, insya Allah dia mendapatkan amalan khusus di hadapan Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa itu tidak akan pernah dicatat oleh para malaikat-malaikat Allah. Puasa itu tidak akan pernah dicatat oleh para malaikat-malaikat yang mencatat amal kebaikan itu. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasanya orang yang beriman adalah hanya untuk menghadap keridaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena Allah lah yang akan kita persembahkan, maka insya Allah Allah pula lah yang akan membalas nanti kebaikan di yaumul qiyamah. Amin. Amin. Mudah-mudahan insya Allah kita dapat kiramatnya, balasan tak puasa tak. Mudah-mudahan sampai nanti menjelang di bulan Idul Fitri, mudah-mudahan insya Allah tidak lolos, tidak sia-sia. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahaya umatku, bahaya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia hanya melakukan puasa, tapi ternyata tidak ada pahala yang didapatkan kecuali hanya lapar dan dahaga. Degaga na runtu, sangadin na dekka na lupu bawang. Tidak ada yang dapatkan kecuali hanya lapar dan dahaga, haus dan dahaga. Kenapa? Berpuasa tapi bukan karena Allah. Nauzubillahi min. Bu, ya, jauh Pak. Sehat? Kenapa nalobet? Coba kita semangati. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, Masya Allah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sekali, ya Nabi salam, berkahi kami ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawatullah. Masya Allah, luar biasa. Kata Nabi, keistimewaan orang-orang yang berpuasa ketika di siang harinya, di malam harinya, dia melaksanakan tidur karena lafaz bismillah dan diakhiri dengan ucapan alhamdulillah. Maka di setiap gerakannya, apakah gerakan kanan dan ke kiri, maka para malaikat Allah akan memohonkan rahmat kepadanya. Di setiap gininya insya Allah akan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada salahnya, kata Nabi, ibadahnya orang yang berpuasa, tidurnya orang yang berpuasa dikategorikan sebagai ibadah penuh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah keistimewaan orang yang berpuasa. Nayatona apalagi ini keistimewaan tidak didapatkan dengan umat-umat terdahulu. Umatnya Nabi Adam tidak, umatnya Nabi Musa tidak, umatnya Nabi Isa tidak, tapi hanya diistimewakan bagi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hebatnya rupa. Muliakan Ramadan. Banyak orang mendapatkan malam ini. Egana bali bola tamilo runtu yeunie. Banyaknya tetangga tak ingin mendapatkan malam ini, tapi Allah tidak berikan kesempatan. Kenapa? Is dead. Mati mi. Betul? Pernah tidak berpikir tetangga yang terdahulu bersama dengan kita, puluhan tahun bersama dengan kita, tapi terasa malam ini mungkin telah tiada. Pernah tidak berpikir orang tua terdahulu puluhan tahun kita sama, tapi ternyata Allah telah cabut nyawanya dan ajalnya sudah meninggalkan kita. Sudah kita bersama pada malam hari ini. Mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, suatu saat kita akan mengalami apa yang dialami oleh almarhum almarhumah. Momentum Ramadan sebagai bulan mubarak, momentum Ramadan, muliakan keistimewaan itu. Banyak tetangga tapi dia tidak mampu mendapatkan keistimewaan. Dikisahkan, Pak, ada kisah. Boleh saya berkisah? Ya boleh. Dijelaskan di dalam kitab Durratun Nasihin. Ada seorang hamba Allah, ya. Hamba Allah ini disebutkan di dalam namanya, dikisahkan itu namanya Muhammad. Tapi saya tanya dulu kepada jamaah, kira-kira kalau ada nama Muhammad di tetanggata atau ada nama Muhammad di sempinta atau temanta, kira-kira perasaan tak ini Muhammad baik tidak sifatnya apa tidak?
Ah? Baik, kira-kira. Ya, oke. Betul? Ada tidak nama Muhammad? Minta maaf ya ke pengekak. Ada nama Muhammad di sini? Angkatan. Oh, kita. Ah, ini. Ini Puak Gondol. Luar biasa. Live lagi bang, live. Oh, jangan lupa like and share. Subhanallah. Puak Gondol rajin sekali hadir. Tadi pagi saya langsung diwawancarai. Wow, keren. Pakintaki. Namanya Muhammad Pak Gondol atau bukan? Oh, nama Muhammad di KTP. Insyaallah. Mudah-mudahan namanya sesuai dengan sifatnya. Luar biasa. Dikisahkan Nabi Muhammad, dikisahkan Muhammad, tapi ternyata yang dikisahkan ini dalam kitab Durratun Nasin tidak sesuai dengan kenyataan. Kenapa? Muhammad namanya, tapi preman luar biasa. Preman luar biasa. Pokoknya kemaksiatan dia lakukan, dosa pernah dilakukan, maksiat pernah dilakukan, segala sesuatu yang pernah dilakukan selama 11 bulan. Tapi keistimewaan ini Muhammad di dalam kitab Durratun Nasin, ketika datang bulan suci Ramadan, matamai ulan Ramalang, dia ambil sarung barunya, dia ambil baju barunya, dia ambil pecinya, dia ambil sejadahnya, dia memuliakan bulan suci Ramadan karena dia tahu apa yang dikandung bulan suci Ramadan. Dia beribadah full di bulan suci Ramadan. Seluar bulan suci Ramadan pergi lagi nakal. Ya, Nabi bilang, temanku sudah tua nakal kembali. Apa yang terjadi setiap tahunnya kebiasaan seperti itu. Muhammad ketika bulan suci Ramadan, dia ambil pecinya yang baru, dia ambil sarungnya yang baru, dia muliakan Ramadan, dia salat, dia tarawih, dia isya, subuh, sampai keistimewaan di bulan suci Ramadan. Tahun per tahun dia sudah mulai bangkit, tahun per tahun tidak ada perubahan, hanya menjadi kebiasaan. Di bulan suci Ramadan dia istimewakan itu. Tapi ternyata Allahu a'lam, Allah berkehendak yang lain. Ketika memasuki bulan suci Ramadan, belum sampai bulan Ramadan, mendapatkan informasi is dead, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, meninggal ki Muhammad, tapi bukan Puak Janggo. Setelah meninggal 1 bulan lamanya dia menghembuskan nafas terakhir meninggalkan. Ternyata ada sahabat Islamnya dan solehnya bermimpi ketemu Muhammad. Tapi apa yang terjadi hadirin sidang jamaah tarawih, keistimewaan didapatkan bulan suci Ramadan Muhammad. Ternyata dia mendapatkan surga, dia mendapatkan balasan, diberikan keistimewaan. Rumahnya terbuat dari emas dan permata. Kemudian sahabat bertanya, ya Muhammad, ketika engkau hidup di dunia, waktumu tua di Sorong, Papua Barat, luar biasa sifatmu, tidak baik sifatmu, jahat sifatmu. Kenapa kau bisa mendapatkan keistimewaan itu? Berkata Muhammad dalam mimpinya, wah sahabatku, saya akui saya adalah orang yang tidak baik, saya akui adalah orang yang tidak suci. Tapi kemuliaan bulan suci Ramadan saya dapatkan keistimewaannya. Karena saking mulianya saya mendapatkan kebahagiaan ini. Dengan rahmat dan maghfirahnya Allah, pemasena pun Allah Ta'ala, Muhammad pada saat itu dicap sebagai orang yang tidak baik, tapi justru mendapatkan keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang jamaah tarawih, jangkit pandang enteng orang lain. Betul? Ajak lalu ki pandang enteng itu belum tentu itu. Betul tidak? Jangan sampai kau Ustadz Andi Armayadi katakan surga ini belum tentu bos. Nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita di pacapurna. Kata Nabi, lihat di terakhirnya. Jangan kau lihat ini hari ini, jangan kau lihat hari ini dia ahli tahajud, tapi pandang enteng orang lain. Nah hapus pahalamu orang. Dia ahli puasa tapi sering kau cerita orang lain. Tidak ada di sini begitu. Tidak ada. Siapa bilang? Ya, saatnya kita berbenah. Allah berikan kita nafas, Allah berikan kita kehidupan, Allah berikan kita waktu. Allah tidak minta bayar, Allah tidak minta ganti, hanya Allah minta engkau banyak sujud di hadapan Allah. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan kita istiqamah, bersemangat dalam ibadah, dan insya Allah luruskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah tarawih yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sebagai kesimpulan,
Di bulan suci Ramadan ini Allah berikan kita keistimewaan yang sangat luar biasa. Salah satu kewajiban yang harus kita lakukan yakni berpuasa di dalamnya. Di dalam kriteria Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam, di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada kriteria-kriteria bagi orang-orang yang berpuasa. 3 kriteria-kriteria itu insya Allah kita akan lanjut sebentar subuh. Datang ki salat subuh berjamaah ki supaya kita lanjutkan materi tersebut. Amin. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Saya mohon maaf, mohon izin kalau ada salah. Pasti saya banyak salah, saya masih belajar juga. Kalaupun itu ada baik, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pribadi Andi Armayadi Al-Ghifari, mohon maaf yang besar-besarnya. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufik wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.